apakah sudah benar kan di rumahnya Anas? Kalau di Google Maps sih udah bener ini rumahnya. Tapi kok masih tutupan ya rumahnya Anas ini. Tapi coba kamu telepon dulu. Ini pakai apa Sini tuh? aku telepon. Aduh. Halo Nas, ini kita udah di depan rumahmu. Tapi kayak kelihatan pintunya masih ketutup. Ya udah Nas, oke. Anas, lama sekali. Capek banget. Saya tahu, duduk aja dulu. Begini. Nungguin lama lah. Lama sekali Nas. Ya sorry Ci, masih bersih-bersih barusan. Ah, kok tipu aja, kok habis bikin apa di Nah, dalam? Enggak, iya bersih-bersih sumpah nih lo lihat baru nyapu di dalam. Jangan-jangan Enggak. Wes salah. Ayo, masa sih keburu maghrib ntar. Nas. Bentar. Apa? Ini loh, besok itu jadi kan pantai? Ya harus jadilah. Masa kita jauh-jauh dari Surabaya ke Lumajang, Desa Selok Awar-Awar. Baru masa gak jadi tuh. Nah itu bener. Rugi dong. Harus jadilah. Kalian kan udah jauh. Jangan kan ke pantai. Nyebrangin samudra, lompatin gunung aja. Tetap berangkat kita. Udah lah wis, kalian kan capek. Masuk aja istirahat sih. Ayo. Yuk. Jadi kamu tuh jam berapa kita jalan? Apa? Kamu aja baru bangun, belum lagi siap-siap mandi, makan. Kamu itu ngopi terus. Enggak. Ini Boti aman kan? Boti? Siapa Boti anjir? Enggak, maksudnya Rizky itu aman kak, kita ke pantai itu Boti. Boti itu artinya bonceng tiga Nas. Aman. Soalnya kan dari sini kan cuma 10 menit tau, gak jauh. Gak apa-apa, bonceng 3 aman kok, santai. Ayo. Ayo. Bentar Nas. Bakar rokok dulu. Ayo Ki, cepat Ki. Iya, bentar. Agak ke depanan aja wis. Depanan sini. Terus ayo. Dah. Nas, rem, Nas. Polisi, Nas. Iya, Cuk. Nas, polisi. Aman tadi kan? Nah, tadi kata kamu aman. Aman ya? Ya aman, kayaknya aman. Ya. Stop. Menepi. Kacau, Nas. Tadi kamu bilang aman-aman aja. Ini Kita bawa dari mana ini? Dari ini Pak, dekat sini Pak. Mau kemana? Mau ke pantai Watu Pecah Pak. Iya, tapi kan harus pakai helm. Ini goncengan 2 lagi. Iya. Harusnya nggak boleh. Spionnya mana, platnya mana ini? Iya, soalnya dekat kata saya Pak, cuma 10 menit. Jaraknya jauh dekat sama dengan angkot, jauh dekat. Iya. Tetap pakai helm. Bukan karena takut ada polisi, tapi memang wajibannya memakai helm. Dan itu untuk keselamatan sendiri-sendiri. Ya. Iya. Itu Nas, Kenapa tadi kamu aku bilang. nggak pakai helm? Ini Pak, kata aku tadi udah bilang ngomong.
Katanya cuma dekat aja 10 menit dari sini. Iya, jauh deket harus pakai helm ya. Untuk keselamatan kalian sendiri. Jangan sampai terjadi sesuatu fatalitas pada saat kecelakaan itu yang dampaknya kan nggak baik bagi kalian ya. Iya. Nggak boleh diulangi, ini saya maafkan. Apa perlu ditilang? Jangan-jangan kamu nggak punya surat-suratnya. Oh, nah kan jelas kan. Nah, sudah jauh dekat, suratnya dibawa. Terus apa namanya, helm tetap melekat dalam berkendara. Jangan boncengan lebih sampai 3 ini. Ini dicetak untuk 2 orang, sopir sama yang dibonceng. Kalau lebih ini Meskipun dekat nggak boleh, Pak. nggak boleh. Nonot, nggak ketara. Tadi makanya kata aku kan bilang jangan boti. Kamu bilang nggak apa-apa. Sudah, Naik aja. silakan main, tapi kembali dulu lah untuk ngambil helm. Oke? Kembali dulu, pulang ke rumah ngambil helmnya ya. Oke, hati-hati. Jaga keselamatan ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Balik. Waduh, Mas, kayaknya banyak sekali sampah di sini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Tapi Iya. ini Lihat itu. Sampahnya banyak banget tuh. Iya, Mas. Itu sampahnya itu. Iya, Pak. Banyak. Kayaknya kurang sadar nih masyarakat tentang kebersihan sampah, kebersihan lingkungan ini karena adanya sampah. Gimana, Mas? ya itu, Pak. Tapi ini di area pasirnya aja kok, Pak. Tapi kalau di air lautnya nggak ada yang ngambang kok sama sekali. Ya yang ngambang perahu, Mas. Tapi yang ini loh, Iya. tempat sini. Ini kan tempat wisata. Harusnya sampah itu nggak ada di sini. Ya, Nah, bener, Pak. Ya, benar. Tempat sampah bisa terlihat nggak di sini? Nggak ada sih, Nggak Pak, ya. terlihat. Nggak Nggak terlihat. ada. Terlihat juga. Berarti juga perlu semuanya harus terlibat di sini. Iya. Semuanya harus peduli ya. Iya. Tempat sampah harus ada. Masyarakat juga harus peduli. Nah, itu. Buang sampah sembarangan itu ya. Iya, Pak. Nah, itu. Ayo kita ke sana, yuk. Kita edukasi mereka. Ayo. Iya, Pak. Ya. Terus ulang. Stop ya, Kak. Ayo mulai. Ke sana. Ayo, Phil. Bukan gitu, Phil, gayanya. Gimana? Salah itu. Gimana, Wil? Gak bisa aku. Gini loh. Dance lain aja. Dance Kita lain. pakaiin aja. Aku bisa gini. Gak bisa. Gini loh. Coba Gini. lihat, pelan. Satu, Gini. 2, 3. nggak seru, ah. cewek. Aduh. Konten number one. Kebersihan nomor sekian. Cobalah kalian ini angkat sampah-sampah ini. Itu ada kreseknya. Tolonglah dimasuki, jaga kebersihan dikit lah. Gimana sih kalian? Apa sih SKSD banget kalian ini? Ayo. Anak pejabat juga bukan. Yang punya posisi juga bukan kan? Please banget deh. Kasus. Pak, sini, Pak. Baik, Om. Pak. Bandel, Pak. Polisi guys, polisi. Ini, Pak. Apa? Bentar, Sampah, Pak. kacamata itu, Pak. Sorry. Ya, Pak. Ya, gimana? Gini, Pak. Bawa. Oh, ya, tempat Pak. segini ya. Ya, Pak. Gimana? Ya. Udah keren ya? Ini, Pak. Mereka bandel banget sih, Pak. Mereka. Kenapa bandel? Kenapa, Kak? Bandel. Waduh, sampahnya ini ya? Iya, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada. Ini pantai. Ide. Dari pantai nih coba. Tadi mereka nih ditegur. Terus Go. ditegur dengan sopan. Katanya dibilang SKSD lah, gini lah, gitulah. Pak, gitu. bener, Pak. Kata mereka, Pak. Gini loh, Mas, Mbak, sampah itu nggak baik ya kalau misalkan di tempat yang indah seperti ini. Ya, Dengerin tuh. sampah itu baiknya di tempat yang sudah disediakan, di tempat sampah. Kalau berserakan gini ya,
sampahnya harus dikumpulin, dijadiin satu. Kemudian nanti di tempat sampah pembuang akhir sana. Kalau seperti ini, ya sampah itu, kebersihan itu sebagian daripada apa? Iman. Nah, kalau kotor gini, nah, bagian terkecil dari bela negara adalah kita bisa membersihkan sampah dari tempat yang wah sangat istimewa ini ya. Ya. Ayo kita bersihkan bareng-bareng ya. Ayo Pak, Setuju ya? Siapa? Ya Pak. dengerin tuh. Dengerin tuh, jangan melawan. Ya ya. Katanya SKSG lah, gini lah. Pak, masih dimakan Ini Pak. bukan sampah. Nih, masih dimakan Pak. Oh, iya. Masih dimakan Pak, masih dimakan Pak, masih dimakan. Nih, masih dimakan. Ya udah. Ya kalau ada sampah lagi di sekitarnya dibersihkan ya. Itu dengerin, jangan Ya. melawan. Sama-sama kita harus sama-sama peduli, sama-sama mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan kita. Oke? Nih, Pak. Terima kasih. Saya Nih, mau siap. rekreasi dulu. Ya, terima kasih Pak. Dengerin tuh. Nih. Kamu juga. Itu pulau apa? Setiap tempat itu pasti ada ceritanya. Oh iya kan? Iya. Terus setiap apa? Terus Watu Pecah ini sejarahnya apa sih? Kalian tahu nggak sejarah Watu Pecah ini apa? Emang adik-adik mau tahu sejarahnya Pantai Watu Pecah? Loh, kakak siapa? Oh iya, kenalin. Nama saya Muhammad Ansori, panggil saja Caan. Kalau adik-adik mau tahu sejarahnya Pantai Watu Pecah, juga sejarah desa ini, untuk lebih detailnya, monggo kita pindah ke pesanggeran sana, biar kita ceritanya lebih tenang, lebih enjoy. Gimana? Boleh. Ayo, Boleh? ayo. Oke, oke ya kita pindah dulu ya. Ayo. Oke. Ayo, let's go. Zaman dahulu, kala di sebuah tempat di hutan dan di dekat pesisir pantai itu ada sebuah batu besar, dan di sebelah batu tersebut ada pohon, juga ada pohon besar. Juga di situ dulunya ada seorang pertapa sakti. Kami mengenalnya itu di desa kami itu Mbah. Pertapa sakti itu punya seorang sahabat, namanya sahabatnya itu seekor harimau. Saking lamanya dia duduk di batu berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya batu tersebut ada bercaknya. Singkat cerita, bercak tersebut waktu itu karena ada bercaknya itu dinamakan batu bercak, dan pohon itu adalah pohon awar-awar. Pohon awar-awar dan batu itu istilah nama desa. Nama desa itu berasal dari nama batu yang dari bahasa Sanskertanya itu selo, dan pohonnya awar-awar. Pohon selo dan awar-awar. Itu berarti karena adanya peradaban Jawa dan Madura, akhirnya selo yang awalnya selo awar-awar, nama batu dan pohon awar-awar itu karena ada peradaban bahasa pendalungan antara Jawa dan Madura, akhirnya selo awar-awar itu menjadi selok awar-awar.
dan pantainya itu di tempat ini, tempat bertapanya Mbah itu di sini prasastinya Watu Pecak, dinamakan pantainya Pantai Watu Pecak. Dan tahun bertambah tahunnya, kita itu tidak ya selaku pemuda itu, masyarakat desa Selo Awar-Awar itu tiap tahunnya itu tidak melupakan sejarah. Setiap tahunnya itu, setiap 1 Muharram kita itu mengadakan sedekah desa. Setiap tahunnya 1 Muharram, yang mana ada karaan kucing dan tumpengan. Yang mana kenapa kok tiap tahun itu ada karaan kucing, kita itu biar tidak lupa sejarah. Karena sekarang itu macannya sudah tidak ada, jadi berganti kucing, karena kucing itu juga sejenis dengan macan. Jadi setiap tahunnya kita itu mengadakan sedekah karaan kucing, dan di belakangnya kucing itu ada hadroh dan arak-arakan tumpeng dan hasil bumi sebagai wujud bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah asal-usul Desa Selo Awar-Awar dan Pantai Watu Pecak. Dari sejarah ini mungkin ada yang ditanyakan, Mas Samuel? Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Berarti itu Pak ya, apa? Ada yang bilang batu pecah, ada yang bilang watu pecah, gitu Pak ya. Tapi kan pada intinya batu-watu itu kan sama. sama. Batu itu kan kalau kita pakai bahasa Indonesia, watu itu kan pakai bahasa Jawa. Intinya itu sama. Batu pecah, watu pecah itu sebenarnya sama. Becaknya itu becaknya si Mbah ini, sang pertapa sakti ini, dan seekor sahabatnya itu, macan itu. Sampai sekarang ya desa ini dinamakan Selo Awar-Awar dan pantainya dinamakan Watu Pecak. Begitu cerita singkat. Berarti sampai sekarang Pak tradisinya. Untuk yang arakan kucing. Iya, tetap berjalan sampai sekarang. Mungkin sampai anak cucu kita nanti, biar sejarah ini biar tidak hilang. Sejarah desa ini biar tidak hilang, sejarah wisata Watu Pecak ini biar tidak hilang. Lokasinya Lokasi di awal mula ya di sini, di Pesanggerahan ini, di sekitar Pesanggerahan ini. Karena di sini tuh bisa dibilang apa ya, dikeramatkan lah, bagi orang-orang dikeramatkan. Istilahnya itu monumen. Karena Awal mulanya nama desa tercipta dari sini, tempat petirakatannya Mbah, kalau saya menyebut itu Mbah, kalau dia orang sakti lah, Mbah orang sakti itu. Di sini tempatnya. Dan ada sih beberapa pohon awar-awar itu, tapi kalau yang besar itu dulu sudah ditebang. Di sini ada sisa, tapi tidak besar lah, ada. Dan awar-awar itu tumbuh apa ya, subur di desa Selo Awar-Awar. Mulai dari kita masuk desa sampai pesisir ini, pohon awar-awar itu gampang carinya. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Monggo. Jadi gini, Caan. Itu kan selok itu sendiri kan udah diceritain tadi ya, Pak ya. Selok dalam bahasa Madura itu kan artinya itu cincin. Jadi itu banyak versi cerita kayak entah ditemukannya cincin atau prasasti atau apa gitu. Itu cerita yang benar itu yang mana, Cak? Nah, ini saya coba meluruskan cerita sejarah yang hampir terlupakan ya, dan hampir saja juga diselewengkan ini. Sebenarnya cerita yang benar itu bukan yang putri kehilangan cincin atau cincin itu ya, istilahnya intinya yang berbau cincin lah, bukan. Yang benar ceritanya itu memang yang barusan saya ceritakan itu. Ada apa ya? Sebelum jadi desa, ada kita itu masih hutan, dan ada sang Mbah Pertapa Sakti itu sebelum membabat, beliaunya bermunajah minta petunjuk dengan sahabatnya seekor harimau itu, dan setelah dapat petunjuk dari
Tuhan, baru dia mulai membabat alas, dan setelah dibabat jadi suatu perkampungan, dan baru itu desa itu dinamakan Desa Selo Awar-Awar, yang mana selo itu adalah batu dan awar-awar itu pohon. Berarti batu itu tempat petirakatannya, tempat munajahnya. Namanya selo. Selo, berarti dari bahasa Sangsekerta, berarti batu. Dan di bawah pohon awar-awar. Jadi itu diambil dari sejarah batu, selo, dan awar-awar. Itu nama desa Selo Awar-Awar. Dan pantainya, karena tempat petirakatannya itu ada di pesisir pantai, batu itu ada di pesisir pantai, jadi pantai ini dinamakan Watu Becak. Ada yang bilang batu becak kayak baru yang ditanyakan Mas Anas barusan. Itu sejarah yang asli, bukan yang cincin, tapi yang baru saya ceritakan. Dan setiap tahunnya, ya sejarah perjalanan Mbah ini pas waktu munajah, sejarahnya, istilahnya pas sedekah setiap tahunnya, mengelilingi desa itu setelah jadi desa. Nah, itu karena sudah tidak ada macan, era sekarang era sudah modern, jadi kita ngambil yang sejenis. Kata orang sini itu mbahnya macan itu kucing, jadi mbahnya aja yang kita bawa arak-arakan keliling. Mulai dari start dari rumahnya Pak Kades, setelah dari rumah Pak Kades kita ke rumahnya sesepuh desa, bisa dibilang kalau orang sini itu dukun desa. Setelah kita jemput dukun desa atau sesepuh desa, baru kita ke balai desa, ke kantor desa. Disitulah kita mengadakan doa bersama atau ritual bareng. Sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil bumi dan sembarang kalirnya yang di Selo Awar-Awar, sehingga kita biar dijauhkan dari segala musibah dan bencana itu. Jadi biar benar Mbak Filza tanya barusan, biar tidak tidak diselewengkan. Dan sejarah ini sengaja saya ceritakan ke teman-teman yang muda-muda, termasuk Mas Anas yang ada di Desa Selo Awar-Awar, biar tahu sejarahnya. Nanti biar diceritakan ke generasi-generasinya. Pucur-pucur nanti ada yang bisa IT di media sosialnya, kita kita ceritakan di media sosial. Promosikan, cara mempromosikan wisata juga awalilah dengan promosi sejarah desanya dulu dan sejarah wisatanya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya Pak, gimana kalau nanti kita buat konten edukasi? Gitu ya, promosikan. Iya. Bagus. Bagus itu. Monggo, harapan saya seperti itu. Biar biar semakin banyak mengenal tentang Desa Selo Awar, tentang desa Pantai Watu Becak, dan sejarahnya biar tidak terlupakan. Nah, monggo, dan bagus. Bisa ada banyak pengunjung gitu Pak. Iya, betul. Setuju, saya sepakat. Ke pantainya biar tahu sejarah Watu Becak itu gimana. Kan juga Samuel juga itu ya. Iya. Pengikutnya di TikTok banyak juga, Pak. Oh, followersnya banyak ya. Wah, sip. Oke. Siapa tahu bisa banyak pengunjung Pak. Masuk. Mungkin dengan adanya Mas Samuel ini, desa kita kan Mas Anas ya, bisa banyak dikenal, sejarahnya biar tidak terlupakan, dan pantainya tidak luntur juga, dan pantainya biar banyak pengunjung kan. Iya, Mas benar Samuel. ya. Nah, bagus itu, saya sepakat itu. Gimana Mas Anas? Sepakat kan ya? Selaku Ayo, pemuda di Desa Selo Awar, yang lain sepakat kan? Iya. Oke, Sepakat. sip, bagus itu.